Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Suci Ramadhani. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P05120221056. Di sini saya akan melengkapi tugas yaitu manajemen bencana pre-hospital, di mana saya akan menyajikan materi yaitu mengenai keracunan makanan. Selamat menyaksikan. Materi keracunan makanan. Definisi makanan. Makanan adalah hasil dari proses pengolahan suatu bahan pangan yang dapat diperoleh dari hasil pertanian, perkebunan, ataupun perikanan. Keracunan. Keracunan adalah masuknya suatu zat ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu yang dapat menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Keracunan makanan, pada umumnya, bahan makanan merupakan suatu media yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Menurut Gaman dan Sherrington 1996, keracunan makanan adalah gejala yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang beracun atau makanan tersebut terkontaminasi bakteri atau mikroorganisme. Penyebab keracunan makanan. Yang pertama, keracunan makanan karena kimiawi, di mana terdapat bahan kimia beracun dalam suatu makanan. Keracunan tersebut dapat berasal dari bahan kimia pertanian yang disengaja dipergunakan untuk kegiatan produksi, misalnya pestisida, timah, merkuri, dan kadmium. Lalu yang kedua, keracunan makanan secara biologi. Keracunan makanan secara biologis ini karena memakan tumbuhan yang mengandung substansi yang membahayakan. Seperti gambar, yaitu yang pertama ada Amanita phalloides dan Lepoita bruneo incarnata. Selanjutnya ada Amanita virosa dan Clytohype dealbata. Lalu ada singkong dan buah pala. Selanjutnya yaitu gambar kluwak atau Pangium edule. Keracunan makanan karena mikroorganisme yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, orang yang menangani atau mengolah makanan, di mana ia tidak menjaga kebersihannya, sehingga ketika mereka memasak atau mengolah makanan, makanannya dapat terkontaminasi. Lalu yang kedua, karena lingkungan atau area dan peralatan, disebabkan karena adanya debu di ruangan tempat menyimpan bahan makanan, peralatan masak menjadi kotor. Lalu yang terakhir yaitu bahan makanan. Makanan yang mengandung bakteri penyebab keracunan pada saat dibawa ke dapur atau bakteri dapat masuk ke bahan makanan karena kegagalan pengolahan selama persiapan. Selanjutnya yaitu dampak keracunan makanan. Yang pertama, terjadinya kram perut. Menurut ilmuwan dari University of Maryland Medical Center menuturkan kram perut umumnya terjadi segera setelah mengkonsumsi makanan atau dalam waktu 12-72 jam. Kondisi ini merupakan salah satu usaha penolakan tubuh terhadap zat beracun. Lalu yang kedua, muntah. Dapat terjadi akibat keracunan atau sengaja dibuat muntah sebagai upaya mengeluarkan racun yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Lalu yang ketiga yaitu bisa menyebabkan diare, di mana dapat membantu penderita keracunan dalam usaha mengeluarkan racun dari saluran cerna. Tetapi diare yang parah dan berkepanjangan perlu segera dihentikan. Lalu yang keempat ada dehidrasi. Ini umumnya diperparah dengan adanya muntah dan diare. Dan yang terakhir yaitu bisa menyebabkan pusing, lemas, gagal ginjal. Selanjutnya yaitu beberapa pertolongan pertama jika keracunan makanan terjadi sebelum dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Yang pertama, bila penderita banyak muntah dan diare, berikan suatu cairan pengganti yang cukup seperti air putih, oralit, atau campuran air putih, gula, 2 sendok teh, garam, atau setengah sendok teh. Atau juga bisa diberi air kelapa untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang. Lalu yang kedua, berikan tablet karbon aktif untuk menyerap racun di dalam saluran pencernaan yang diminum dengan air putih.
Lalu yang ketiga, bila tidak ada tablet karbon aktif bisa mengkonsumsi susu untuk mengikat racun dalam saluran pencernaan dan merangsang penderita untuk muntah sehingga racun keluar dan tidak beredar dalam tubuh. Lalu yang keempat, pada anak-anak, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pertolongan segera bagi anak-anak yang terkena keracunan makanan sebelum dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu pencegahan keracunan makanan. Yang pertama, kita bisa mencuci buah dan sayur sebelum kita mau sajikan. Lalu yang kedua, memisahkan makanan yang telah masak dari makanan mentah di setiap tahap pemrosesannya, dari tempat penyiapannya, penyimpanan hingga meja makan. Lalu yang ketiga, mengambil makanan tidak dengan tangan tetapi menggunakan alat bisa dengan sendok ataupun penjepit. Lalu yang keempat, menutup makanan yang belum dikonsumsi. Ini dilakukan untuk mencegah serangga atau hewan memasuki ruangan tempat makanan diproses. Thank you. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.